Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duha Indah Fatia Syagian dengan NIM 0604212008, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Alwi Farhan Al-Munawar dan Rinaldi Sihite akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Banjir Terhadap Kesehatan Masyarakat Pinggiran Sungai Deli. Yang pertama itu adalah latar belakang. Banjir adalah salah satu permasalahan yang umum di beberapa wilayah, termasuk kelurahan-kelurahan di daerah perkotaan seperti di Kampung Teratai Pasiran di Medan Maimun. Kampung Teratai Pasiran Medan Maimun, seperti daerah lainnya di Medan, dapat menghadapi permasalahan banjir. Banjir dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk intensitas curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang tidak memadai, aliran sungai yang terbatas, serta peningkatan pembangunan perkotaan yang mengurangi kemampuan alamiah lingkungan untuk menyerap air. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Kampung Teratai Pasiran Maimun antara lain yaitu drainase yang tidak memadai. Sistem drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar dan membanjiri jalan dan pemukiman di sekitar kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan banjir di Kampung Teratai Pasiran Medan Maimun, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut dapat meliputi perbaikan sistem drainase, pemeliharaan sungai, pengelolaan sampah yang baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengantisipasi banjir. Banjir yang sering terjadi di Kampung Teratai Pasiran memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Setiap kali terjadi banjir, masyarakat dihadapkan pada berbagai risiko kesehatan yang mengancam. Selain dampak fisik, banjir juga memberikan dampak psikologis yang signifikan. Ketika air banjir merendam rumah dan harta benda, banyak masyarakat di Kampung Teratai Pasiran yang mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka khawatir tentang masa depan mereka, kehilangan tempat tinggal, dan keselamatan keluarga mereka. Beban psikologi ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kemudian, mengenai rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, kami mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh banjir terhadap kesehatan masyarakat pinggiran Sungai Deli. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh banjir terhadap kesehatan masyarakat pinggiran Sungai Deli. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, faktor yang menyebabkan banjir di Kampung Teratai Pasiran. Sungai Deli yang mengalir melalui sebuah kota yang subur dan ramai di wilayah Sumatera Utara menjadi saksi dan perubahan cuaca yang tak terduga. Faktor pertama yang memicu banjir di Sungai Deli adalah curah hujan yang tinggi. Hujan deras terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan jumlah air yang mengalir ke Sungai Deli meningkat dengan cepat. Yang kedua, faktor kedua yang memperburuk situasi adalah tingginya aliran air dari hulu Sungai Deli. Kemudian, faktor yang ketiga yang mempengaruhi banjir adalah saluran air yang tersumbat sampah, limbah, dan material lainnya yang terbawa oleh air hujan masuk ke Sungai Deli dan menumpuk di salurannya. Faktor berikutnya yang berkontribusi pada banjir di Sungai Deli adalah perubahan tata guna lahan. Wilayah aliran Sungai Deli seiring waktu mengalami perubahan karena urbanisasi dan peluasan pemukiman, pertanian, dan industri. Terakhir, perubahan iklim juga memainkan peran penting dalam penyebab banjir di Sungai Deli. Peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca telah menyebabkan curah hujan yang lebih intens dan tidak terduga. Dengan adanya perubahan ini, Sungai Deli dan wilayah sekitarnya menjadi rentan terhadap banjir yang lebih sering dan lebih parah. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pengaruh banjir terhadap kesehatan masyarakat Kampung Teratai Pasiran. Banjir Sungai Deli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat setempat. Ketika banjir di Sungai Deli melanda,
Masyarakat setempat harus menghadapi situasi yang sulit dan menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Salah satu dampak kesehatan utama dari banjir adalah peningkatan risiko penyakit yang menular. Air banjir yang tercemar dapat mengandung bakteri, virus, parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, demam tifoid, dan penyakit kulit. Warga yang terkena banjir seringkali terpaksa berinteraksi langsung dengan air yang terkontaminasi, mengakibatkan mereka lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, banjir juga mengakibatkan peningkatan jumlah nyamuk dan serangga lainnya. Kondisi pasca banjir juga memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sanitasi seperti sistem air minum dan sistem pengelolaan limbah. Hal ini dapat mengakibatkan air minum yang tercemar dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit melalui konsumsi air yang tidak aman. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan kekurangan pasokan makanan, perlunya pengungsian, dan tingkat stres yang tinggi. Semua faktor ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik masyarakat yang terkena banjir. Selain dampak fisik, banjir juga dapat berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Kejadian banjir yang traumatis, kehilangan harta benda, dan mengungsi dari rumah dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Masyarakat setempat mungkin mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kehilangan tempat tinggal dan perjuangan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah banjir. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peran pemerintah terhadap bencana banjir yang melanda di Kampung Teratai Pasiran. Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan terhadap bencana banjir di Sungai Deli, diantaranya seperti evakuasi dan penyelamatan. Pemerintah daerah bersama dengan tim penanggulangan bencana dan tim penyelamat melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir. Mereka membantu warga untuk meninggalkan area yang tergenang banjir dengan aman dan memberikan bantuan transportasi menuju tempat pengungsian. Yang kedua itu bantuan kemanusiaan. Pemerintah menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak banjir seperti pemberian makanan siap saji, air bersih, selimut, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Kemudian itu pelayanan kesehatan darurat. Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan darurat dengan mendirikan pos kesehatan di tempat pengungsian. Selanjutnya, pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah melakukan upaya pembersihan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir seperti jalan, jembatan, saluran air, dan sistem drainase. Kemudian bantuan pemulihan. Setelah banjir mereda, pemerintah memberikan bantuan pemulihan kepada warga yang terdampak. Bantuan ini meliputi relokasi jika diperlukan, perbaikan rumah, dan fasilitas yang rusak. Selanjutnya, pencegahan dan mitigasi. Selain memberikan bantuan saat banjir terjadi, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan dan mitigasi banjir di Sungai Deli. Ini meliputi perbaikan infrastruktur drainase, pembangunan tanggul, pemantauan cuaca, dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai risiko banjir dan langkah-langkah pencegahannya. Selanjutnya kesimpulan. Pengaruh banjir Sungai Deli terhadap kesehatan dapat menjadi serius dan memiliki dampak negatif yang signifikan. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan pengaruh banjir terhadap kesehatan masyarakat di pinggiran Sungai Deli diantaranya. Yang pertama, penyebaran penyakit. Banjir Sungai Deli dapat mengakibatkan peningkatan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Banjir bisa mencampurkan limbah domestik, industri, dan pertanian ke dalam air sehingga meningkatkan kemungkinan penularan penyakit seperti diare, tifus, demam berdarah, dan penyakit kulit. Yang kedua itu stres dan masalah kesehatan mental. Banjir dapat menyebabkan stres yang signifikan dan masalah kesehatan mental pada individu yang terkena dampaknya.
kehilangan rumah, harta benda, dan pendapatan dapat memicu tekanan emosional yang berkepanjangan, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, saran. Berbagai macam bencana alam telah terjadi di mana-mana dan disebabkan dari berbagai macam faktor, salah satunya banjir. Untuk itu, sekarang kita harus memulihkan kembali lingkungan sekitar dan memaksimalkan pengelolaan lingkungan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita harus menerapkan usaha-usaha untuk mencegah ataupun mengatasi resiko terjadinya bencana alam tersebut, dan kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar untuk warisan di masa mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Banjir Terhadap Kesehatan Masyarakat Pinggiran Sungai Deli. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.